Yo yo yo, annyeonghaseyo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Pastinya sehat semua. Karena di Betul. channel ini kita harus berbahagia. Betul. Di setiap detik-detik. Betul. Dan pastinya kalian berada di Ababaku TV. Dan balik lagi sama kita berdua nih. Seperti biasa ada aku Kak Boboku right here yo. Dan juga Mbak Dwi. Yap. Dan kalau ada kita berdua pasti kalian berada di Kerot. Bukan. Aku udah bilang Mbak Dwi loh, Kabo. Iya, bener. Kabo tuh, aduh. Enggak, kalau Kerot biasanya kita pakai tarot, tapi konten kali ini kita nggak pakai tarot nih Mbak Wi ya. Iya. Karena ini konten unik menurut aku. Bedah satu ini nih, bedah konten kita tuh hari ini namanya bedah lirik. Itu adalah salah satu konten yang menurut aku belum ada yang pernah buat, tapi dari segi ini ya. Bedah lirik mungkin udah ada gitu, tapi bedah lirik dari segi pandang supranatural atau ya gitu lah. Jadi kalau gitu kalian berada di Keigo, K-pop Indigo. Yo, balik lagi ya. Woi deh, akhirnya udah lama nggak kena bumper Keigo lagi nih. Weh, tapi di Keigo ini ada yang baru. Waduh, kenapa baru? Ada Mbak Wi. Lama deh. Betul ya kan? Tapi yang baru tau nggak apa dari Mbak Wi? Ting 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 ting. Weh, ada poninya. Ya, biar nggak bosan ngeliatnya. Walaupun tambah jelek, tapi tetap aja lah happy. Kok lo gitu Aku kan. cinta padamu. Siap. Oke, biasanya kan kalau Keigo kemarin sama Bang Adam nih ya kan. Nah sekarang karena Mbak Wi sebenarnya bisa dibilang ya indigo juga lah ya kan. Pemerhati supernatural juga, pakar supernatural. Malah sebenarnya jarang yang pakai kartu ya Mbak sebenarnya. Iya, Itu hanya media ya. Kemarin Benar. memang ditunjuknya harus pakai kartu. Betul, yap. Tapi karena Bang Adam juga sudah berkonten di channel OAOE ya, channel lama saya Masa gitu sih? kan. Hah? Masa? Iya, Bukannya dia mau balik lagi? Maksudnya mau ngekonten bareng kita? Bukan kita, Kabo. Aku nggak tahu, mungkin aku nggak ngasih bayaran mungkin. Intinya Tapi kamu bayar Enggak. aku. dengan cinta. Aduh. Lahir batin deh. Aduh, kalau kayak gitu pastinya ya intinya ya uang bisa mengalahkan segalanya Mbak Wi ya, betul tidak? Tapi Betul. aku lihat Karot kemarin pindah ke sebelah ya. Iya, Terus Adam juga pindah ke sebelah ya. iya. Ada kemungkinan aku mungkin. Dari sekarang aja Mbak, yuk, Tapi yuk. Tuh kan, Tapi kegeser. Aduh. Oke, tapi ya gimana ya? Kemarin Ini kenapa jadi kontennya jadi ngegibah sih? Ya intinya Gak Gitulah apa-apa, ya. jadi butuh penjelasan kok. Loh, banyak banget yang nanya di komen masalahnya Iya, kan, banyak banget masalahnya, nanya komen. Karena kalau orang biasa nonton terbiasa dengan Bang Adam terus ke aku pasti ada Transisi, Yes. transisi dulu gitu. Ya buat yang di sana lah yang di OAOE itu intinya ya cobalah lebih berkreatif lah ya. Jangan bisanya ngambil konten yang udah gue buat mulu gitu kan. Gitu lah ya. Tapi Seperti itulah. nggak sih Kabo? Menurut Anda saja Mbak. Dari kecil hingga besar gitu kan. Nah, gitulah ya. Ujung-ujungnya kontennya dibuang-buang juga gitu. Katanya saya nggak digunain Mbak dulu Mbak gitu. Makanya kan konten Anda tuh tidak bisa dijual gitu kan. Tidak bisa dijual ke brand-brand. Ujung-ujungnya pakai konten-konten gitu juga. Thailandnya juga sama lagi bukan. Oke deh kalau kayak gitu deh. Langsung aja Mbak. Tapi Apa? mereka mengikuti loh. Wah, langsung dibaca sama Bang. Oh iya, oke, nggak boleh. Hati-hati Mbak Wi, nanti disantenin maksudnya dikasih santen gitu kan, dikasih uduk gitu. Masa nyanten lagi. Bisa jadi gitu kan. Iya, masalah udah diikutin terus nih konten kita Mbak. Ya kan, kreatif Iya. banget. Oke deh kalau kayak gitu langsung Sabar aja. Kita masuk ke konten kita kali ini ya kan. Jadi hari ini kita akan membedah lirik nih ya dari salah satu lagu terbaru Jungkook yang judulnya adalah Stay With You. Widih. Artinya apa ya kalau dalam bahasa Indonesia? Stay With You adalah tetap bersamamu gitu loh. Ya, jadi kalau Stay With You ini itu lagu baru banget. Ini banyak banget yang DM. Oh, Mbak Wi ini bener nih katanya di ramalan kemarin yang di Kerot Iya ya. sih, banyak. Cuma- Bahwa bener tuh lagunya kayaknya untuk mantannya. Nah, kita coba nih apakah betul Iya sih, ya banyak kan? yang DM. Cuma Apakah ini untuk mantan? Apakah untuk yang lain? Woi deh. Tapi aku tuh paling nggak bisa kalau misalkan oh iya nih bener gitu dan kan banyak terus jadiin apa testimoni gitu ya. Karena aku pikir kan bukan ajang pamer gitu Kabo. Terus nyambungnya apa Mbak? Pengen ngungkapin aja. Oh, pengen ngungkapin gitu. aja. Emang harus ya karena kan Enggak. kamu bilang Kak
pakai testimoni gitu. Enggak, udah Mbak, kita harus bijaksana. Oke, let's go. Kenapa jadi out? Oh, kita balik lagi ke konten. Jadi Stay With You ini ya kan ada yang bilang juga katanya, oh ini untuk ARMY Kak. Oke, kita akan melihat dari sudut pandang supernatural ketika misalnya scanning memory nih ya, ketika si Jungkook ini Jungkook kan banyak nyiptain Mbak ya? Iya. Betul, Jungkook ini yang nyiptain ketika menulis liriknya atau menciptakan irama-iramanya seperti itu ya. Kalau saya sarankan lebih baik kalian juga memasang lagunya juga sambil meneran konten ini. Jadi setiap bait-baitnya, setiap liriknya akan kita coba bahas Mbak ya. Seperti itu. Makanya ini namanya bedah lirik. Waduh, belum pernah ada kan konten kayak gini. Tenang, ntar diikutin lagi. Kamu bijaksana, rendah hati. Iya, bijaksana, rendah hati. Oke, siap. Oke. Kalau kayak gitu langsung aja kita mulai dari lirik pertama. Dari judulnya dulu, Tetap Bersamamu. Tetap bersama. Oke, silakan Mbak Wi untuk. Jadi Mbak Wi udah ini nih ya. Nggak mungkin kan lirik nggak mungkin bisa hafal juga Mbak Wi ya. Iya. Kita akan bahas bait per bait. Dalam bahasa Indonesianya yang udah ini sih Kabo. Yang udah ditranslate lah ya, di Google, di YouTube. Soalnya kita bahasa orang Indonesia gitu kan. Kalau kita pakai bahasa Inggris juga kalian juga bingung gitu. Tapi sih sebenarnya aku lihat yang kemarin kan sebenarnya kebetulan tuh Kabo sebelum aku pajang fotonya itu lagi ngapain ya si Jungkook ya. Oh dia lagi nyanyi gitu sambil duduk santai gitu. Suaranya kok lembut banget. Ternyata pas banget. Update tiba-tiba gitu kan. Makanya banyak pas banget sih Mbak Wi. Oh jadi lagunya kayak gini. Cuma lagunya sih kalau aku bilang kayak klasik-klasik gitu ya Kabo ya. Klasik bosa Jessie gitulah ya, bukan ke melo drama gitu dalam artian balad ya, tapi lebih ke arah kayak lagunya asik banget dipakai untuk santai gitu loh Mbak. Iya. Gitu. Jadi semakin lama didengar tuh semakin yang santai, ngecil. Jadi kalau misalkan kita sedih gitu, jadi tuh makin sedih gitu. Kalau kita seneng, jadi makin semangat gitu. Jadi emang ini pemilihan lagunya sangat luar biasa banget ya Kak Boy ya. Bener-bener jadi Jungkook ini aku lihat di memori belakang sebelumnya ya, sebelum dia nulis itu dia memang untuk ARMY gitu, karena kan Jungkook tuh berpikir gitu nanti ke depannya mungkin di masa tuanya kan belum tentu dia berada di BTS ini juga gitu. Jadi dia pengen buat yang beda dari teman-teman yang lainnya gitu. Jadi lagu ini sebenarnya sebelum kita mulai ya, kita langsung akan menyimpulkan dulu baru nanti akan kita breakdown bahasanya. Jadi lagu ini tujuannya apa sih? Jungkook ini membuat ini tujuannya dan juga mungkin artinya nih yang ingin disampaikan kepada Jungkook dari lagu ini tuh apa kalau yang Mbak Wi lihat? Maksudnya mau arti untuk intinya untuk ARMY. Iya, tujuannya. Tujuannya jadi mengingatkan gitu di saat nanti dia nggak ada tuh oh ini loh BTS, ini Jungkook gitu dengan lagu ini gitu, dari secara global, dari secara pribadi dia gitu. Karena perjuangan dia ini selama untuk kalian, maksudnya untuk para ARMY gitu, untuk para penggemar itu luar biasa banget perjuangannya gitu, dan dia tuh pengen diinget aja gitu. Oke. Dan gak mau mengecewakan ARMY itu. Itulah ya inti. Kan ya betul, fansnya BTS. BTS terutama kalau misalkan yang aku sukanya sama Jungkook doang, itu apa namanya? Satu. Ya ARMY, tetap ARMY. Mungkin biasnya Jungkook bias, gitu. ya kata-kata bias gitu. Iya, K-popers baru ya. Baru tahu bias artinya apa? Iya, nggak apa-apa kan, aku tuh suka bertanya, biarin aja di kayak gimana. Lanjut. Jadi seperti itu ya intinya ya. Dan diperuntukkan untuk, ternyata kan banyak bilang untuk mantan nih Kak atau apa, ternyata untuk siapa nih lagu ini? ARMY sih. Untuk ARMY ya. Ini dari memorinya si Jungkook ya. Itu kayak dari masa depan, masa sekarang, dan masa yang akan datang nantinya dia pengen seperti apa gitu. Oke. Siap, langsung aja kita bedah. Dari bait pertama dulu Mbak. Nanti akan aku ketik juga di situ. Suara lembutmu yang melewatiku, suara lembutmu yang melewatiku. Aku ingin kamu memanggil namaku sekali lagi. Aku berdiri di bawah matahari terbenam yang membeku. Tapi aku akan mengambil langkah menuju padamu, tetap bersamamu. Gitu. Jadi dari awal itu di atasnya itu liriknya dia tuh kayak mengingatkan gitu Kak. Mengingatkan apa? Mengingatkan udah makan atau belum? Bukan. Oh, bukan. Ganggu konsen mulu nih emang nih. Komen kamu jangan ganggu kalau
Jangan gitu Mbak, ntar aku yang diserang nih. Oke, apa tuh Jadi Mbak? dari awalnya itu aku berdiri di bawah matahari terbenam yang membeku. Ya, sebelumnya aku ingin kamu memanggil namaku sekali lagi. Itu niat dia dari awal waktu sebelum kayak dia belum tenar gitu. Tujuan dia, aduh aku pengen deh punya army gitu dan bisa Punya fans ngebuat- lah ya. iya, Nah, kan sebelumnya fans. dan bisa ngebuat dia bahagia gitu. Dengan adanya aku, mereka harus berbahagia gitu. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi dia tuh kayak dari masa lalunya gitu Kak Bo. Nah terus kalau yang sekarang, aku tidak terbiasa dengan tidak adanya cahaya di ruang gelap. Nah, apakah dia si Jungkook ini merasa kesepian di ruang gelap itu atau gimana kalau yang dilihat dari perasaan si Jungkook nih ya, Iya, dari aku scanning lihat memory. pasti, Apa nih yang Mbak lihat? Bukan kesepian sih. Jadi sebenarnya kayak ada rasa khawatir dan takut gitu. Karena dia tuh biasa dengan suasana terang, ramai gitu, dengan entah itu dari kelakuan atau berita-berita gitu. Oh iya, aku baru mau nanya, apa ini termasuk salah satu perasaan gak sih, perasaan yang ada di Jungkook? Karena kan ya tau lah ya, kemarin lagi banyak banget nih Jungkook dapat masalah kemarin kan, rumor-rumor ya kan, dari rumor-rumor lah banyak banget gitu kan ya. Jungkook sekarang, apakah ini salah satu faktor itu juga Mbak, dia merasa ini? Iya, perasaannya. Oh, makanya dia bilang kekhawatiran itu ya, betul ya? Oke. Lanjutkan Mbak. Terus suara rendah di sini tulisnya suara rendah dari AC, padahal maksudnya suara-suara agak sedikit bising-bising lah gitu. Oh, itu mungkin salah nulis lirik. Gak tahu juga ya. Ada sesuatu suara yang ngebuat dia tenang gitu. Jika ada suara sedikit aja dia malah tenang. Tapi kalau sunyi gitu, gelap, dia khawatir gitu. Oh, I see. Itu yang dia rasain ya ketika waktu. Oke. Jadi jika tidak ada hal itu, aku akan hancur, berantakan gitu. Jadi intinya tanpa kalian aku tuh kayak nggak ada artinya gitu Kak Bo. Tanpa kalian army aku gitu. Oh, jadi kayak suara-suara kecil itu kayak suara AC kan, kalau ini ada suara nya gitu kan ya. Itu adalah maksud yang diartikan adalah suara si fans-fansnya itulah ya yang dimaksudnya. Terus yang suka kayak say hello lah apa segala macem. Jadi dibalik kegelapan dan kesunyian itu ya. Dan itu akan hancur berantakan jika tidak ada ini gitu. Tuh penting buat kalian tetap support Jungkook. Ayo Jungkook. Oke, lanjut Mbak, terus kita tertawa dan menangis bersama gitu Kak Bo. Jadi di saat yang sekarang nih yang dialamin tuh, kalau misalkan dia kayak konser apa, kalian bahagia, dia lebih bahagia lagi gitu Kak Bo. I see. Jadi itulah ya, tertawa dan menangis bersama. Intinya mungkin yang diambil oleh si Jungkook ini. Dia terjatuh atau apa, dia nyembunyiin lah. Kalau dia sakit, kalian nggak boleh sakit gitu. Dia selalu ngumpetin sesuatu hal buruknya. Maksudnya pahlawan lah istilahnya lah ya. Kalian tidak perlu merasakan sakit, biar aku aja yang merasakan sakit. Lala. Ya intinya tangis, tertawa, dirasakan bersama-sama lah ya. Oke, lanjut. Tapi itu tertujukan untuk army ya, bukan untuk kayak teman semember-membernya ya. Oke, ini untuk army. Perasaan sederhana ini menjadi segalanya gitu. Jadi dia tuh pengen nunjukin gitu, tapi ini sangat berarti banget buat segalanya, buat semua. Buat keluarga dia, buat ya pencinta-pencinta gitu, buat nanti kelak seseorang yang akan menjadi bundanya. Iyalah, istrinya. Iya bener, bundanya kan ada halo bunda gitu. Kan nanti ya kalau aku ya, kan namanya juga manusia normal Mbak ya gitu. Kalian harus terima loh saatnya kalau si member-member BTS ini ya menemukan cinta sejatinya lah. Oke, lanjut Mbak. Dia berpikir, aku ingin kamu memanggil namaku sekali lagi. Nah itu maksudnya apa tuh Mbak? Aku ingin. Nah ini dalam banget sih bener. Aku ingin memanggil namamu. Namamu apa namaku? Aku ingin kamu memanggil namaku sekali lagi. Oh, namaku. Kalau gitu nama si Jungkook dong ya. Iya, nah kalau yang dilihat sama Mbak Wi itu apa? Bener. Ya itu, jadi apa ya? Dia tuh pengen, dia tuh rasa khawatirnya dia itu loh, bener-bener yang pengen jangan sampai hilang gitu rasa cinta kalian ke dia gitu. Oh mungkin banyak banget kali. Ini aku tahu dari beberapa army nih Mbak. Aku tahu dari beberapa army juga kan ya teman. Aku ngobrol-ngobrol soal army. Ini karena Jungkook kemarin yang dapat masalah juga tuh karena yang tato terus pelukan sama cewek, ada rumor dia pacaran gitu kan ya. Betul. Banyak beberapa army tuh yang memang akhirnya jadi disfans lah ya, maksudnya apa ya, jadi nggak ngefans lagi gitu kan, akhirnya jadi malah jadi nggak suka, maksudnya jadi nggak ngefans lagi gitu kan sama Jungkook gitu tuh. Nah dari situ mungkin lagunya juga itu rasa kekhawatirannya dari situ kali ya. Pasti Jungkook tahu lah ya kan, pasti Jungkook tahu ada banyak orang, banyak fansite lah ya, yang istilahnya udah nggak nge-stand lagi lah sama Jungkook ini gitu. Di situ ya tadi apa
liriknya Mbak? Yang aku ingin kamu memanggil namaku sekali lagi. Oh, jadi istilahnya mengembalikan, ayo dong panggil nama aku sekali lagi buat yang udah mungkin yang ternyata sudah tidak memanggil jadi memanggil lagi gitu ya. Iya, karena kan memang suka berpindah-pindah gitu. Tadi suka juga, ternyata suka ini gitu. Ataupun yang tadinya nggak suka, yang tadinya suka terus jadi nggak suka, jadi ya udah balik lagi suka lagi gitu lah ya. Betul. Oke. Karena dia oke, lanjut ya. Lanjut. Kapan itu akan terjadi ketika aku menatapmu kembali? Jadi kapan itu akan terjadi ketika aku menatapmu kembali, aku akan melihatmu langsung dan berkata aku merindukanmu. Apa tuh Mbak? Jadi dia berpikir ini nggak sementara, ini cuma sementara gitu. Kedepannya pasti dia tuh nggak dalam banget sih, memang kayak sedih banget gitu. Dia tuh berpikir tuh kalau aku sudah tidak ada gitu dalam hal apapun ya kan, luas nih pengertiannya. Tidak ada itu udah tidak di ini, udah tidak di musik lagi, udah tidak di BTS lagi atau gitu. tidak tenar lagi gitu Iya, kan ya. gitu. Tapi dia tuh pengen dia pasti akan melihat gitu langsung dan berkata aku merindukanmu, aku merindukan mu ARMY gitu. Mu itu adalah si fansnya Merindukan inilah dia. ya, ARMY-nya ini ya. Oke. Gitu. Terus Mbak. Ketika aku menari, memori gembiraku dan hujan pun turun. Jadi lelahnya dia gitu, keringatnya dia nih ya, itu buat ARMY gitu. Jadi intinya ini kayaknya bener-bener yang wah banget untuk ngebahagiain para penggemarnya Kak Bo. Oke, jadi memang dari istilahnya Jungkook ini kayak Dia tuh kayak yang aku tuh lelah, aku tuh capek gitu, kayak yang apa ya, pengen ngungkapin di belakang layar dia lah ya. Dia ngapain aja lelahnya dia sampai yang jatuh-jatuh capek keringatan setelah manggung gitu Kak. Jadi dia tuh bikin bukan menghayal, yang ada di pikiran dia itu waktu kayak naik panggung, dia ngelihat para penggemarnya kebisikan nama dia tuh nyamperin. Kayak misalnya Jungkook, dia tuh nyamperin, siapa yang manggil dia nyamperin untuk membahagiakan kalian gitu. Oke, di dalam kegelapan itu ya kan dia bilang, walaupun dan dia ingin memanggil namaku sekali lagi lah istilahnya seperti itu. Oke. Tapi ketika nama dia terangkat, ya kan, ketika kabut ini terangkat dan aku akan berlari dengan kaki yang basah gitu. Apa tuh Mbak? Kalau yang Mbak lihat tuh maksudnya? Iya, ketika kan dia pernah ada masalah ya, beberapa masalah lagi. Kabut terangkat, kabut itu masalah kali ya dia tandakan itu ya. Iya, Oke. dan dia tuh berlari dengan kaki yang basah. Maksudnya tuh ketika dia dinyatakan tidak bersalah gitu, dia tuh akan muncul untuk ini loh, apa sih namanya, membenarkan apa yang sebenarnya gitu. Terjadi gitu. Terjadi. Oke, aku paham. Jadi mungkin di sini si Jungkook ingin memberikan sebuah pesan bahwa ketika mungkin masalah ini mulai reda gitu kayaknya ya, aku akan mulai berlari dengan kaki yang basah. Maksudnya dalam artian, yuk gue siap lagi nih. Bener kata Mbak Wi tadi ya, seperti itu ya. Kemudian Oke. peluklah aku gitu. Jadi dia tuh kayak oke, aku minta maaf gitu. Gitu. Oke. peluk. Oh, tapi yang dipeluk ARMY, seneng lo ya, seneng kan? Semua ARMY tau nggak, satu-satu ya. Tapi nggak mungkin. Enggak, tujuannya makanya dibuat lagu untuk Iya bener. semuanya. Iya gitu. sih. Kalau Karena kalau satu-satu nggak mungkin. Aku ngantri paling pertama. Iya. Yang lain aku hipnotis. Lu mau satu dunia dipeluk sama Jungkook susah, tapi dengan lagu semuanya bisa terpeluk. Wih deh. Oke, lanjut Mbak Wi. Di bulan itu terlihat kesepian dan aku pikir dia menangis di langit malam. Artinya? Jadi dia tuh merasa dan tahu ada beberapa ARMY yang kayak kesepian, menangisi dia gitu, saking dia sayangnya gitu. Oke. Terus walaupun aku tahu pagi akan datang, aku ingin tetap kau memanggil namaku sekali lagi gitu. Walaupun dia nggak bisa nyampein gitu, tapi dia berdoa gitu, berdoa di langit yang malam setiap malam gitu buat para ARMY gitu. Semoga kalian tuh nyampe gitu. Jadi kalian para ARMY tuh yang kayak walaupun aku tahu pagi akan datang, keesokannya akan datang, dan dia tuh nggak bisa gitu untuk satu-satu gitu. Apa sih masalah kalian? Apa sih masalah kalian? Gitu. Jadi dengan doa sih Kak Bo. Dengan doa. Jadi aku ingin tetap kau memanggil namaku sekali lagi. Tetap ya, balik lagi ke lirik yang tadi ya. Iya. Jadi dengan semua masalah yang terjadi, dia ingin, dong panggil namaku lagi sekali lagi. Seperti itu ya Mbak Wi ya. Oke. Sudah selesai liriknya? Habis? Sudah, dan aku tuh kayak bahagia banget. Kenapa bahagia banget ya Mbak? Iya, seneng aja karena Jungkook ini tuh pemikirannya luar biasa banget, kayak cerdas banget gitu. Dari dia
menceritakan masa lalunya, terus yang sekarang dialami, penyampaian liriknya ini, sampai keinginan dia tuh biar kesampaian gimana, karena banyak banget kayak yang haters gitu nggak suka sama dia, nyerang-nyerang haters gitu. ya. Oh dia tuh yang sedih gitu, oh mungkin dengan musik ini semoga kalian tuh sampai, dan dia berpikir kalau kalian lagi sedih dan dia tuh dengerin lagu ini tuh bakalan sedih banget gitu, bakalan nangis. Padahal ya kalau dari kita gabungin dengan musik ya, ini lagu ini tuh lebih ke arah kayak apa sih, dibawanya enak dipakai untuk santai ya Mbak ya. Apalagi kalian yang nggak bisa bahasa Korea dan nggak ngerti dan belum baca, kayaknya wih asik nih lagu Jungkook nih, asik nih untuk santai. Padahal kalau untuk lebih denger lagi bahagia, jadi lebih semangat lagi. Oke, gitu. tapi yang jadi ini kayak hipnotis ya dari lagu ya. Oke, benar-benar. Tapi gini Mbak, ada nggak sih penyampaian ini, kan pasti ada gabungan ya antara musik dan juga lirik gitu kan ya. Musik atau instrumen yang dipakai ini kan mungkin lebih ke arah ngecil ya, Bowza Jay-Z gitu kan. Yang dimana arti liriknya sebenarnya balad, ya nggak sih Mbak? Balad banget nih, melo. Ya kan, istilahnya kesedihan lah, ya kan, kesedihan tapi ada secercah harapan dan keinginan di dalamnya, ya nggak sih? Apa yang Mbak rasakan atau Mbak yang Mbak lihat ketika dia menggabungkan dengan musik instrumen yang seperti ini? Apa yang direncanakan atau gabungkan? Iya, itu biar penyampaian ke arminya tuh nyampe gitu. Biar nggak terlalu nggak terlalu sedih, bawa sedih atau apa gitu ya. Kalau didengerin berulang-ulang, jadi yang tadinya sedih jadi semangat lagi loh kamu. Jadi harusnya nggak bisa sekali dengerinnya, apalagi di waktu malam turun hujan. Wih, iya. Itu khayalnya mantep banget. Sambil ngopi, apalagi sore-sore jadi anak senja cuy. Oi. Anak indie. Sambil meluk bantal tuh samping kita seolah-olah Jungkook. Aduh, siap. Apalagi buat kalian yang jomblo kayak aku. Oke. Nah, Kakak mau ngebayangin Jungkook? Enggak, maksudnya enggak gitu Mbak Wi, gitu kan. Maksudnya kan jomblonya sama kayak aku gitu. Tadi ngomongin si A. Kan Jungkook jomblo kan Mbak ya? Iya, justru karena dia jomblo. Oh iya, makanya dia buat lagu ini. Bukan. Ini masalah kabo. Oh, jomblo. Kan kita aku sama Jungkook sesama jomblo lah. Tapi tidak boleh saling suka. Ini tambahan nih sebelum kita akhiri ya kan. Ini tambahan. Aku pengen ada satu pertanyaan. Pasti banyak yang khawatir tentang kejadian kemarin ya kan, yang dispatch yang pernah kita buat kontennya Mbak, ya kan. Gimana sih kondisi Jungkook sekarang? Kalau boleh digambarkan nih dari segi mental dan juga pikiran lah mungkin. Apakah dia udah take it easy gitu kan atau kayak gimana? Aman sih, aman. Aman ya, dia udah tenang Mbak ya? Aman, tenang. Udah siap? Malah dia lagi buat lagu kedua gitu, tentang kebahagiaan, kali ini beda. Oke. Nanti ke depannya, catet ya. Catet ya. Tag ke Mbak Wi kalau Jungkook udah ngebuat lagu itu ya. Nanti di saat dia pengen tayang, aku kasih kode-kode lah, kode alam lah, lewat IG apa gitu. Ya, suara apa sih ini? Rese bener. Ya, Astro juga pengen kepo. Iya. Astro juga punya K-pop juga. K-popers. Pocong kan ada pocong gitu, tapi bawanya itu light sticknya BTS gitu kan. Nanti malam Jumat. Malam Jumat. Oke deh, sampai situ aja kali ya, ya kan. Intinya, inti dari lagu ini adalah kalau kata Mbak Wi apa? Kedewasaan, tapi kedewasaan juga pengertiannya kan luas nih. Dewasanya bukan para ARMY emang nggak dewasa, nggak begitu juga. Bukan. Maksudnya kedewasaan untuk menilai dia gitu. Maksudnya keseluruhan tuh BTS itu kan kedepannya pasti kan berkarirnya kan lebih akan ada perubahan lagi lah ya. Gitu. Akan ada yang namanya turun dan naik, ya nggak sih Mbak? Nanti akan ada idol-idol baru gitu. Betul, ya, idol-idol baru. BTS itu kamu masuk BTS itu apa maksudnya? Pengganti lah, karena kan nanti kan akan apa sih namanya kalau misalkan itu kan kayak idol-idol baru yang nanti bermunculan. Iya, maksudnya nggak mungkin BTS digantiin personil baru, nggak mungkin. Maksudnya ada boyband baru ataupun idol-idol baru lain nanti yang akan berdatang, namanya juga dunia K-pop kan. Nah, di situ ada ketakutan di situ ya. Jadi pendewasaan di situ. Khawatir. Jadi ada pendewasaan, semoga kalian tetap dewasa dan mensupport BTS gitu ya. Dan terutama mensupport Jungkook. Oke lah, sampai situ aja konten kita pada malam hari ini. Malam, karena kita buatnya malam. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan share ke teman-teman ARMY kalian, ya kan. Insya Allah ini tidak sensitif dan tidak ke take down lagi, tenang saja. Ya nggak apa-apa lah ya. Kita belajar dari pengalaman, Mbak. Betul? Semua masukan kalian, kalau memang itu baik, kita akan pikirkan kembali, tidak kita tolak mentah-mentah ya. Oke, kalau kayak gitu pastinya terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa share ke teman-teman kalian.
buat kalian yang suka dengan konten ini, bedah lirik kita, ya kan, bedah lirik supernatural. Nah, bedah lirik supernatural. Tapi ini dadakan loh. Bener, dadakan banget, idenya muncul ceting gitu. Iya, Karena banyak orang kan banyak yang ngartiin gitu-gitu doang, Mbak, Iya, gitu oke. kan, ngartiin gitu-gitu doang, gitu kan. Tapi belum tentu apa sih yang terlintas di otak aslinya dari memori si pembuatnya itu. Nah, itu kan yang berbeda gitu kan, yang bener-bener diferenisasinya tuh seperti itu. Makanya tidak ada di konten-konten sebelah. Nanti tiba-tiba ada yang ngikutin. Ya, pasti ini kan. Oke deh, kalau kayak gitu langsung aja terima kasih ya kan, Bawi. Terima kasih juga buat hari ini. Jangan lupa kasih kalian semuanya. like, Jangan comment, lupa subscribe, dan share. banyak-banyaknya. Dan follow Instagram kita di Dwi Tarot. dia lupa Instagramnya sendiri. Kan ini kan kita tiga, Iya, jadi dan masih juga ada- Bobokul gitu dong. Dan kalau ada kita berdua, pastinya kalian selalu ada di Bobokul TV, dan sampai jumpa kalian tetap di Keigo, K-pop Indigo. Indigo. Sampai jumpa. Dah. Annyeonghaseyo.